Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Priyanti, NIM 18070266088 dari kelas Gizi C, Fakultas Psikologi Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari usaha saya mengenai pengembangan produk makanan yang memiliki merek Dapur Prila. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai usaha yang saya dirikan ini, saya akan memaparkan latar belakang mengapa saya mendirikan usaha ini. Di tengah pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini, daya beli masyarakat juga meningkat, seiring juga meningkatnya pendapatan masyarakat yang mayoritas kelas menengah. Salah satu sektor industri yang menjadi penyumbang terbesar dalam perkembangan ekonomi Indonesia adalah sektor makanan dan minuman. Pemerintah terus berupaya mengembangkan sektor strategis usaha makanan dan minuman dalam negeri. Untuk dapat bersaing dengan pasar, wirausahawan dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif agar bisa bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Salah satu usahawan yang sedang mengalami permasalahan dalam model bisnisnya yaitu Dapur Prila atau produk saya sendiri, yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang makanan dessert buah yang berbeda dari dessert pada umumnya. Kombinasi rasa yang menarik dan juga pengemasan produk yang baik menjadikan Dapur Prila sangat cocok untuk dikembangkan. Pesaing-pesaing baru dalam bisnis ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aliran pendapatan yang dimiliki. Dapur Prila ditambah dengan pesaing ini banyak yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat dibanding Dapur Prila. Masalah ini ditimbulkan karena usaha pemasaran dari Dapur Prila sendiri yang masih kurang. Terdapat permasalahan lain juga pada Dapur Prila yang juga menjadi perhatian, yaitu dalam hal distribusi produknya. Untuk sementara, Dapur Prila hanya melakukan penjualan kepada pembeli di area daerah Kecamatan Kaliwungu saja, sedangkan banyak peluang yang lebih besar apabila diperluas distribusinya. Oleh sebab itu, dari pemaparan masalah tersebut, saya beranggapan bahwa bisnis model kanvas sangat dibutuhkan agar Dapur Prila dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, meningkatkan aliran pendapatan dan juga menyampaikan value perusahaan kepada konsumen dengan lebih baik. Bisnis model kanvas adalah sebuah alat manajemen strategis yang membantu kita untuk menggambarkan, mendesain, dan mengembangkan bisnis model yang sudah ada ataupun membuat bisnis model yang baru. Bisnis model kanvas penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang ingin berkembang. Karena bisnis model kanvas bisa menggambarkan pola yang menunjukkan bagaimana logika perusahaan untuk menghasilkan uang. Bisnis model kanvas dapat diibaratkan seperti cetak biru untuk strategi yang akan diimplementasikan. Ada 9 unsur dari bisnis model kanvas, yaitu yang pertama ada customer segment, value proposition canvas, channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key partner, key research, dan juga cost structure. Cost structure segment, langkah pertama dari pemetaan bisnis kanvas adalah mengisi kolom customer produk salad buah by Dapur Prila. Dapat dijangkau oleh anak-anak, remaja, karyawan, kantor, hingga pecinta makanan sehat. Pelanggan salad buah by Dapur Prila saat ini mayoritas berasal dari Kecamatan Kaliwungu Selatan karena Dapur Prila masih belum bisa mengirimkan produknya keluar kota. Value map dari proportion dan juga proportion kanvasnya. Perusahaan dari Dapur Prila ini perlu mencatat value apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Value tidak selamanya harus berupa keunggulan produk, namun bisa juga diciptakan melalui experience, kekuatan, brand, dan juga sejarah, dan lainnya. Dapur Prila merupakan produsen makanan sehat berbahan dasar buah segar dengan kualitas yang baik dan tanpa menggunakan pemanis buatan. Selain itu juga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk hidup sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan yang segar. Variasi salad buah menggunakan buah-buahan yang segar dengan komposisi yang baik serta dengan bahan-bahan yang berkualitas. Serta dalam Dapur Prila ini disediakan tempat yang nyaman untuk berbincang ataupun untuk bertukar pikiran, khususnya untuk komunitas akademika, pekerja, karyawan, dan juga keluarga dengan keunggulan kami, yaitu pelayanan yang efisien, menerima delivery order, nilai-nilai yang sudah diberikan
dan digolongkan dalam elemen-elemen terkait dengan value proposition adalah sebagai berikut. Yang pertama ada performance. Dapur Pilah menjamin ketepatan waktu dalam penyelesaian pemesanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dalam hal memberikan pelayanan pada saat menerima pesanan maupun memberikan pesanan, Dapur Pilah selalu berusaha memberikan keramahan. Yang kedua yaitu desain. Dapur Pilah merancang desain atau kemasan maupun logo dengan menyewa jasa profesional desainer untuk menciptakan desain yang eksklusif dan terkesan mewah bagi para pelanggannya. Yang ketiga itu ada accessibility. Dapur Pilah menyediakan sistem delivery untuk pembelian produknya dan delivery terbatas pada area Kaliwungu. Terkait informasi, pelanggan bisa mendapatkan informasi tentang perusahaan atau produk-produk dari Dapur Pilah bisa berupa brosur, poster, sosial media, atau langsung dari bagian sales saat menelpon nomor ke telepon perusahaan. Selanjutnya itu convenience atau usability. Menurut pelanggan, tingkat kemudahan mengkonsumsi produk dari Dapur Pilah sudah cukup mudah untuk dikonsumsi. Baik, kemudian saya akan menjelaskan produk dari Dapur Pilah yang akan saya tampilkan saat ini, yaitu ada salad buah. Produk dari saya yaitu berupa salad buah, dimana dengan kombinasi buah-buahan yang dengan kualitas yang sangat baik dan juga topping keju dan juga serta kemasannya yang dikemas dari produk mangkuk plastik yang tebal, tidak tipis, jadi aman untuk dikonsumsi dan ini bisa bertahan 1-2 hari. Dalam sekali pembuatan salad buah ini, dalam sekali pembuatan membutuhkan biaya sekitar 76.000 dengan hasil kemasannya sebanyak 12 kemasan atau 12 produk. Nah, sedangkan arti nama dari merek Dapur Pilah sendiri atau diambil dari kata Proila itu diambil dari dalam kata bahasa Inggris, di mana ada huruf P, R, Y, L, dan A. P yang berarti palatable atau gurih, di mana salad buah dari Dapur Pilah ini memberikan produk-produk dengan rasa yang gurih dan renyah sehingga akan memberikan kesan bagi pelanggannya. Yang kedua itu R atau recent, menjamin semua bahan makanan yang digunakan untuk produk dari Dapur Pilah adalah dari bahan-bahan yang fresh from nature atau dipanen langsung dari petani. Yang ketiga itu Y itu berarti yummy atau lezat, memberikan jaminan cita rasa yang lezat sehingga akan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Yang selanjutnya itu L yang berarti lusty, sehat dan kuat, dengan makan makanan yang segar, sehat dan bergizi akan memberikan kualitas kesehatan yang bagus bagi para konsumen. Yang terakhir yaitu A berarti admirable, yaitu menarik. Pengemasan dari salad buah Dapur Pilah ini sendiri yaitu dibuat semenarik mungkin sehingga para konsumen sangat suka untuk membelinya. Yang ketiga saya akan menjelaskan channel dari berdirinya Dapur Pilah sendiri. Channel adalah bagian pemetaan di mana value diantarkan kepada kelompok pelanggan. Dalam bagian ini, perusahaan mendaftarkan bentuk-bentuk medium apa saja yang diberikan perusahaan. Saat ini, Dapur Pilah termasuk pada jenis channel Salesforce, di mana perusahaan menjalankan channel dengan menggunakan tenaga manusia yang berasal dari perusahaannya sendiri. Dapur Pilah juga memiliki website, media sosial, dan juga program kolaborasi dengan Gojek maupun GoFood sehingga pelanggan Dapur Pilah tidak hanya dapat memesan secara offline tapi juga bisa memesan secara online. Oke, yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship adalah mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan pelanggannya. Dapur Pilah termasuk dalam kategori personal assistant yang dapat berarti pola hubungan didasarkan pada interaksi manusia.
pelanggan dapat secara langsung berkomunikasi dengan petugas dari perusahaan pada saat akuisisi maupun transaksi. Upaya yang dilakukan Dapurpela agar calon pelanggan membeli produknya yaitu dengan cara melakukan pendekatan saat membuka stand bazar atau melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga media sosial lainnya. Saat pembukaan outlet baru, Dapurpela menawarkan promo untuk para pembelinya yaitu dengan potongan harga sebesar 25% di setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Selain itu, Dapurpela juga membuka stand di acara tertentu sehingga produk salad buah dari Dapurpela mudah ditemui oleh para pelanggannya. Yang kelima adalah revenue stream, di mana bisnis ini menghasilkan pendapatan dari penjualan berbagai produk yang dijual, dan keunggulan bisnis ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya yaitu dari Dapurpela sendiri memiliki varian produk yang bagus dan banyak dalam outletnya, antara lain menyajikan berbagai variasi salad buah, variasi topping, dan juga hasil temuan pada revenue stream Dapurpela sudah baik. Harga yang ditetapkan untuk produk-produk yang dijual juga sudah sesuai dengan target konsumen yang ditetapkan perusahaan. Pelanggan juga sudah merasa cukup puas dengan harga yang ditetapkan karena sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang mereka harapkan dari Dapurpela sendiri. Metode pembayaran yang diberikan ke pelanggan adalah dengan metode tunai maupun debit. Oke, unsur yang keenam dari business model Canvas yaitu key activities. Dalam bagian key activities ini, yang dicatat adalah kegiatan utama operasional perusahaan Dapurpela seperti membeli bahan-bahan langsung dari petani, khususnya buah, mengelola buah-buah segar menjadi salad, dan juga memastikan ketersediaan bahan baku seperti topping dan lainnya untuk menjawab keluhan pelanggan mengenai topping yang sering habis. Memperhatikan kondisi outlet agar pelanggan merasa nyaman. Contohnya seperti menghidupkan AC atau kipas angin saat cuaca panas dan menyesuaikan volume musik agar tidak mengganggu kenyamanan pelanggan. Oke, unsur yang ketujuh dari business model Canvas dari Dapurpela sendiri yaitu key partner. Key partner adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Dalam hal ini, partner Dapurpela adalah pemasok bahan baku. Beberapa supplier yang memiliki peran penting dalam proses produksi antara lain yaitu ada supplier buah, ada supplier es batu, ada supplier topping, ada key partner dilakukan untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik adalah dengan membayar tagihan tepat waktu seperti tagihan listrik dan lainnya. Hal ini membuat Dapurpela semakin dipercaya oleh supplier dan membuat perusahaan mempunyai data historis yang baik atau tidak masuk dalam kategori blacklist, sehingga dapat dengan mudah mencari pemasok-pemasok lain ketika mencari bahan lain yang dibutuhkan. Unsur yang kedelapan dari business model Canvas salad buah Dapurpela sendiri yaitu key research. Dalam bagian ini, perusahaan mencatat sumber daya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasi key activities. Alat pengelolaan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini yaitu seperti ada cup, kulkas, pisau, dan lain sebagainya. Oke, unsur yang ke-9 yaitu ada cost struktur, di mana pada bagian cost struktur, perusahaan mencatat sumber pengeluaran utama perusahaan. Ada beberapa biaya yang harus dibayar untuk pengeluaran dari perusahaan Dapurpela ini, seperti biaya gaji pegawai, biaya kemasan, biaya bahan baku, dan juga biaya sewa tempat dan biaya listrik dan juga Dapurpela. Oke, demikian tadi merupakan presentasi hasil dari usaha saya yaitu salad buah by Dapurpela. Apabila ada kekurangan maupun kata yang tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.